ada. Kalau Gibran gimana perannya di Lorong Kos? Coba dong dijelaskan Mas Gibran. Ya, kita sama ini yang muda-muda sebenarnya adalah penghuni kos terakhir karena apa? Karena lagi libur Lebaran. Jadi memang ceritanya di kos itu agak sepi karena memang pada banyak yang belum balik dari Lebaran. Setelah Lebaran ternyata ada kasus di kos tersebut yang membuat para penghuni kos ini udah gak nyaman dan pada pengen pergi. Nah, kalau mau tahu gimana nya, nonton aja. Tanggal 6 Juni. Gila, Amel, karakter kalian gimana? Kalau saya sebagai anak gym di Lorong Kos itu sebagai Ayu, Amel sebagai Ayu itu anak gym yang kayak aduh capek banget deh gue sama hidup ini gitu. Gue mau tenang, kenapa gue jadi nggak tenang gitu? Kenapa mati? Aku gak jadi nggak tenang. Kan ganggu setan. Jangan dong, jawabannya di Lorong Kos. Sila gimana Sila? Pocong. Aku Zili berperan sebagai Tika. Sebenarnya Tika ini lumayan karakter yang amat-amat terjebak di situasi yang tidak diinginkan. Niatnya mau menghemat tapi malah jadi stres ya. Jadi stres. Adin? Oh enggak kok. Aku di sini jadi Ira, mahasiswi penghuni kos yang paling muda, paling lugu, paling polos, paling baik, paling sayang sama semuanya. Sayang banget. Terutama sama dia. Iya. Sama. Nah ini, saya ini Pak Jordan nih Pak Polisi dia. Pak Polisi. Dia bukan Ini penghuni. intel. Jadi peran saya adalah berusaha ya untuk bisa menunjukkan kasus ini yang memang itu sulit banget ya, tapi akhirnya terpecahkan juga. Yakin. Nonton aja pokoknya, seru banget. Oh iya. Halo, saya Lucky Muniaga berperan sebagai Om Bram. Di samping ada Gibran dan Melati dan teman-teman. Untuk lanjutnya nih, nonton deh Lorong Kos. Kelihatan lah siapa yang ngebunuh ya. Oh iya, satu lagi gue lupa. Banyakan pocong sih. Hai, aku Aina Nisa. Di sini aku berperan sebagai Tania. Tania tuh juga salah satu penghuni paling muda dan paling lama. Dan sebenarnya deket banget sama semuanya, terutama juga sama Ira gitu. Karena kita sama semuanya. Dekatnya agak beda sih, Beb. Kita sahabat lama. Iya, tapi karena aku sama dia satu kampus juga, jadi kita deket banget gitu. Dan sebenarnya Tania inilah nggak mau banyak spoiler, tapi karena Tania inilah jadi ada kejadian-kejadian. Yes. Mulanya dari tadi. Kok karena Tania? Karena kita semua. Kejadiannya harus dipecahkan sama saya pokoknya. Bukan dong, sama Lorong Kos. Harus wajib nonton Lorong Kos. Kalau 26 Juni 2025 di Lorong Kos. Tanggal 26 Juni, jangan lupa. Betul. Kosan mana sih? Saya lupa kok. Kak, boleh nggak diskusi Kak? Mungkin ada pengalaman yang nggak enak saat syuting tuh ada kejadian apa gitu? Semua ada kayaknya. Semua ada. Karena emang lokasinya serem ya. Pertama lokasi serem, hotel kita juga serem. Emang director kita meminta kita untuk merasakan ambience-nya selama kita proses syuting. Kita nggak dikasih enak istilahnya supaya kita merasakan horornya itu tiap hari. Ceritain sedikit dong pengalaman mistisnya waktu di lokasi syuting. Tiap jam. Pengalaman mistisnya, oke, salah satunya itu karena memang kayak yang kata Kak Gibran tadi, hotel tempat kita stay itu kan udah hotel lama dan serem banget ya, creepy banget. Itu kalau di aku pribadi pernah ada momen aku tahu di kamar samping aku itu gak ada orang, tapi selalu ada yang ngetok-ngetok dan geret-geret barang sampai 2 jam lebih, tapi kita tahu juga ada orang. Itu di aku. Yang lain. Satu-satu mungkin Adira juga pernah digetokin ya? Iya, aku diketok berdua dan itu posisinya aku nanya sama asistenku, dia juga dengar katanya walaupun samar-samar, terus dia buka dan gak ada siapapun. Dan besoknya aku tanya ke orang make up dan mereka pun katanya di jam yang tipis-tipis bedanya sama aku diketok juga. Kalau aku lebih ke kayak apa ya? Ada sebenarnya aku udah mandi ya. Soalnya kenapa harus mandi ya selesai syuting ya?
Terus habis itu Kamel nggak pernah mandi. enggak lah, aku mandi selalu. Habis itu kayak aku ini kenapa ya? Aku udah selesai mandi, terus tiba-tiba kayak aku udah mau tidur, kenapa ada suara air? Oh mungkin biar tidurnya lelap kali ya. Tapi bukannya kamarnya Amel udah kayak princess gitu? Iya, tapi tetap aja. Ada orang di belakang lagi nge-live ya? Apalagi Iya betul. Kalau dari kamar kita, kamar saya dan Gibran tuh, jadi di kamar itu saya lagi live bareng ya sama Gibran dan ada banyak yang lewat. Memang kamarnya serem banget ya, apalagi kamar mandinya ya. Iya, itu kayak ada perempuan masuk ke kamar mandi kan? Betul, betul. Perempuan mana? Padahal kita nggak ngajak perempuannya, tapi ada aja perempuan datang. Jadi semua lagi pada teks, mungkin aku sendirian di ruang tamu gitu. Terus aku ketiduran karena nongkrong sendirian aku. Aku merasa ada yang lewat depan aku, terus suara air di kamar mandi bunyi gitu. Sampai ada salah satu asisten, aku lupa asisten siapa ya, kayak asisten kamu deh. Datang kayak Haji, ada orang, ada. Aku bilang, kayaknya tadi ada aku bangun. Udah stop aja. Kok lama ya di, belum ya gitu, nggak kebuka. Akhirnya aku bilang, siapa sih? Coba kita buka dan nggak ada siapa-siapa dan airnya di apa sih namanya? Di baknya itu kayak goyang-goyang gitu, itu benar. Bak yang ditunggu gitu. Oh oke. Dan aku cuma kayak lihat-lihatan aja gitu. Oke fine, kita tidur lagi aja. Gitu. Udah gitu. Oh, jadi ini Saya nakut-nakutin hantunya malah. untuk teman-teman indigo khususnya dan teman-teman yang intuisinya tebal pasti bisa melihat itu salah satu adegan Ondram sedang mengobati untuk mengusir makhluk halus di kos-kosan. Di situ salah satunya makhluk halus itu Jangan. Nah, pokoknya di adegan itulah ya. Apa tuh? selanjutnya nonton deh Lorong Plus. Betul. Sayang kebanyakan ya. Iya. Jamin ini udah banget. Enggak anak muda sih, semua kalangan bisa nonton sebetulnya. Karena kan kita beda-beda. Karena dia juga cerita di apa ya. Ya. Ini kan film horor yang masuk ditinggalin lah kayak. Di antara lain yang paling takut ya. Ya. Waduh. Tapi iya, Rumah dia. Saya paling berani. aku dan Jordan sih, aku takut tapi Jordan lebih takut lagi. Karena aku sebenarnya udah pernah nih kayak ke rumah hantu ya. Itu aku dari pakai sendal. Iya, sorry kita bertiga. Itu aku udah pakai sendal nih biar nyaman gitu kan. Sendalnya putus tuh pulang-pulang aku nggak pakai sendal sama sekali. Ini tangannya Cili nih. Gara-gara depannya ada setan. Nggak tahu deh tuh. Gak tahu. Aku masalahnya yang tadi Gibran, kita sudah sampai merah. Karena tadi tuh perlawan posisinya Gibran, Aina, aku Om Buki di belakang. Terus tiba-tiba ada adegan yang menyeramkan itu, paling takut itu. Kita udah pada lari, aku pegang baju Aina lepas, pegang baju Gibran masih kepegang. Jadi aku ikutin Gibran. Om bilang ketinggalan sama Aina. Tapi memang ini rumah Serem banget. Rumah hantu bukan rumah, ini rumah hantu. Ini rumah hantu. Lorong kos, bukan rumah hantu. Tapi kalau kejadian seperti ini, Protes dulu ya, ke bawah nggak? Iya, ke bawah dalam ke bawah mimpi nggak sih kan? Aman kalau nyampe ke Kalau aku iya sampai sih. bawah tidur singgah lah ya. Bawahnya pegel kali karena jatuh kan Iya. sakit. Karena ditinggal. Iya, Seru banget. Enggak sih, enggak terlalu takut ya. Insya Allah enggak ya. Tapi mungkin sebenarnya ada yang ngikutin kita juga. Enggak tahu. Oke, satu Bang Eka, pesan besar apa yang disampaikan untuk penonton di film ini? Dari sini pesannya adalah jangan lupa nonton tanggal 26. Kenapa? Karena relate banget sama kalian. Apalagi kita tahu 60% anak muda di Indonesia, di Jakarta tentunya pasti ngekos. Jadi relate banget, pasti akan ngerasain ketakutan yang sama. Itu dia. Kalau kalian datang ke suatu tempat, baiknya mengucapkan permisi ataupun apapun itu untuk kebaikan dan juga nonton Lorong Kos. Aku ketakutan itu dari diri sendiri. Lagi kita tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak perlu takut karena kita
ciptaan Tuhan juga setan, tapi kalau dia tidak mau kita juga mau dia. Kalau dari aku yang berdoa dan cek dulu background kosan yang mau kalian sewa. Karena itu menentukan masa depan kalian untuk para sewa. Kalau kosan murah bagaimana? Ya kok pepet udah lo ngomong ya. Benar dulu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya teman-teman menurut aku ini pas banget sih, hiburan yang pas banget untuk ditonton sama semua kalangan. Kenapa? Satu, memang kayak kata Gibran, ini relatable, banyak banget anak kosan yang ada di Jabodetabek, ternyata itu satu. Yang kedua, sebenarnya dari masing-masing karakter kita tuh punya pesan yang relate banget juga ke banyak orang, gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini gitu sih. Kalau dari saya, pokoknya dimanapun kalian berada terus berada. Dari aku, jangan pernah nilai orang cuma dari luarnya doang. Ya, karena yang baik belum tentu baik, yang kelihatan buruk juga belum tentu buruk. Udah habis nih kayaknya. Oke. Kalau menurut Amel itu apa namanya, kalau misalnya kayak kita ngekos atau segala macam, mau itu kosan itu apartemen, pasti ada penunggunya, kita harus permisi. Dan pasti kita nggak tahu ya kenapa kamar itu kosong, pasti ada something wrong gitu di situnya gitu, sesuatu yang ya gitu deh. Pokoknya ini tuh filmnya seru banget soalnya kayak memang ibu kosnya nggak boleh ya gini. Oke. Tapi banyak yang gini. Iya gini-gininya nonton di Lorong Kos tanggal 26 Juni di film saya kalian. Thank you.